Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada yang menyimak kami dari luar negeri. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Grinjo dari Charm Community. Malam ini senang sekali saya akan menemani teman-teman semua di 2 jam ke depan bersama senyum yang cerah ceria di malam Senin. Besok memang hari Senin, makanya kita malam-malam ceriaan-ceriaan dulu, belajar bareng-bareng. Kapan lagi nih mama-mama, bapak-bapak berkumpul ya. Kalau enggak di malam yang cerah ceria ini. Pondok Kelapa memang tadi hujan, tapi ini sudah cerah, jadi dimanapun Anda berada, apapun cuacanya, semoga hati tetap cerah ceria. Pastinya hari ini kita akan ngebahas tentang menulis. Susah ya, emang nulis harus dibahas, harus dipelajari. Ya udah, ngobrol sama orang yang benar-benar ahli, yaitu ya udah, nanti dulu kenalannya. Sebelum mulai, biar ini ya, biar ada rasa deg-degan, rasa penasaran, emang harus kayak gini nih. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman tuh sebenarnya datang ke sini tuh mau apa sih? Ini sebenarnya komunitas apa sih? Nah, ada nih yang namanya perempuan mirip banget sama seleb yang baru aja nikah baru-baru ini. Bahkan kalau misalnya mau diadu itu Betty lah sebenarnya, beda tipis. Perempuan yang satu ini punya banyak bakat dan dia sudah mengumpulkan buktinya nih ya, terbukti kita nih berkumpul di sini juga atas dasar energi positif. Arum Wulandari, ketua dari Charm Community. Waktu dan tempat dipersilahkan Arum, biar semua pada kenal, biar makin sayang. Silakan. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ya ampun, aku lihat MC-nya benar-benar menakjubkan ya. Malam ini bisa hidup ya karena energinya Mbak Dewi ini. Makasih banget Mbak Dewi untuk perkenalannya yang aduh, sungguh menakjubkan. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di acara ini. Selamat datang buat teman-teman yang hadir malam ini. Tentu saja teman-teman akan mendengarkan paparan dari teman kita, Ken Andari. Jadi pertama-tama saya mau terima kasih dulu sama Ken nih. Ken ini yang sudah menyediakan waktunya ya. Kita udah sering baca tulisannya Ken di grup, dan kalau teman-teman penasaran sama tulisannya Ken, itu bisa lihat di website Charm Community. Dan karena itu kita minta Ken untuk berbagi, dan beliau bersedia untuk berbagi. Jadi terima kasih banyak buat Ken. Terima kasih juga buat teman-teman tim Charm Life. Jadi di Charm Community ini kita punya grup yang ngurusin live Zoom ya. Ada yang ngurusin YouTube, ada yang ngurusin background-nya, ada yang ngurusin musiknya, ada yang ngurusin timing-nya, pokoknya segala deh. Aku sampai takjub melihat pekerjaan teman-teman di Charm Life ini yang sungguh-sungguh sekali. Jadi terima kasih buat teman-teman Charm Life semuanya. Menakjubkan deh persiapan-persiapannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang datang di tempat ini. Mungkin teman-teman bertanya Charm Community ini apa sih? Sudah ada slide-nya tadi, kita tempat berkumpul ibu-ibu ya, daripada kita gibah terus, lebih baik kita membicarakan sesuatu yang positif gitu. Jadi agenda utamanya Charm itu sebenarnya pemerlengkapan ibu-ibu supaya bapak-bapak juga boleh, supaya kita sebagai orang tua, jadi pemerlengkapan orang tua ya, supaya kita sebagai orang tua mampu mendampingi anak. Dan karena ini pakai metode Charlotte Mason, tentunya, iya kakak-kakak, tentunya kita membahas volume-volume Charlotte Mason. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin belajar memperdalam lagi tentang metode Charlotte Mason ini, kami punya 5 kelompok diskusi. Yang tertarik untuk belajar volume 1 ada hari Rabu jam 2 dan hari Jumat jam 7. Itu beda grup ya, jadi bukan seminggu 2 kali. Kemudian ada diskusi volume 6 juga, ada dua grup juga, yaitu hari Jumat jam 3 sore sama Sabtu jam 19.30. Kemudian ada diskusi volume 4 setiap hari Selasa jam 3. Ini masih bergantian sama volume 6, tapi volume 6-nya udah di ujung, jadi nanti kalau udah habis kita akan lanjut ke volume 2. Semua diskusi ini terbuka, jadi kalau teman-teman ada yang tertarik silakan bergabung, kalau ingin memperdalam lagi lebih silakan bergabung juga ya. Kemudian untuk anak-anak kita punya acara Character First. Kita memang pakai materi dari Character First, dan di situ kita belajar berbagai karakter. Tentu saja ini pengenalan buat anak-anak, karakter seperti ini itu apa, dan
Di sana mereka belajar untuk penuh perhatian karena suka bikin craft-craft, belajar public execution, belajar creativity, banyak sekali yang dipelajari sama anak-anak. Di situ untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Terus untuk anak remaja, kita juga punya diskusi karena anak remaja kan saya bilang harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengelola diri sendiri gitu ya, di butirnya CM ada. Jadi mereka belajar ourselves setiap hari Rabu malam dari buku volume 4. Kemudian kepada mereka juga harus diperlengkapi kemampuan untuk mengetahui bahwa nalar mereka bisa membimbing kepada yang salah. Tergantung ide mereka ya, CM bilang gitu ya. Jadi mereka belajar The Fallacy Detective setiap hari Selasa. Kemudian karena di Charm ini ada ibu juga yang ada kakak, dia forever 21 ya, kakak terus. Ada kakak yang sangat concern untuk belajar nature dan sangat murah hati membagikan ilmunya. Dia bagi slide-slide tuh setiap minggu tuh sama petunjuk-petunjuk gimana caranya. Dia belajar sampai ke luar negeri jam 3 pagi kelas dia ikuti gitu ya. Nah, pengetahuannya itu dia sharing ke komunitas. Jadi kita ada kelompok nature journaling setiap hari Sabtu pagi. Kemudian ada juga ayah-ayah yang sangat passionate gitu ya, ingin menolong supaya anak-anak fit, bisa bekerja sama, belajar apa itu teamwork, supaya badannya juga sehat, belajar bergembira, bermain sebagai tim dan bersaing, supaya hasrat mereka akan keunggulan tersalurkan, kata CM gitu kan di volume 4 ya. Jangan kejar-kejaran nilai pelajaran katanya. Kita bikin prestasi di olahraga. Jadi ada juga coach di kita. Coach Adam Lazarus itu dia melatih basket setiap hari Rabu dan bersyukur kami bisa kerjasama dengan Decathlon di Alam Sutra. Jadi kita dapat lapangan gratis dari mereka. Ya begitulah ya perkenalan Charm. Kemudian kita punya website juga. Isi websitenya itu narasi dari volume-volume yang didiskusikan. Ada kakak-kakak yang rajin menulis dan ingin belajar lebih bagus lagi dari kakak Ken malam ini. Itu di-post di website kami, charm.community. Kemudian kita juga punya Charm Life ini yang kita sebar. Kalau ada ilmu yang baik, pokoknya kita semangatnya kita bagiin gratis ke semua orang gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa mengikuti Zoom-nya, kita punya kanal YouTube juga, kanal YouTube-nya charm.community. Jadi, silakan teman-teman berkunjung ke sana dan melihat apa saja yang bisa dipelajari bersama-sama dengan Charm. Oke, begitu saja. Terima kasih Kak Dewi untuk waktunya. Silakan diambil lagi. Aku ambil kembali. Waduh, kita nih jarang-jarang ya ngelihat ada selebriti tuh baik banget, bisa share malam-malam gini, ikutan, apalagi pengantin baru. Oh itu sih mau di Ayunda ya. Kalau ini mah Arum Wulandari, suka salfok ya, habisnya mirip banget. Aduh, gimana ya. Nah, di malam hari ini nih sebenarnya gimana? Saya tuh agak malu ya mau ngenalin teman saya yang satu ini. Saya malu diri gitu. Dia tuh umurnya jauh banget lebih muda dari saya, buka-bukaan umur banget ya. Kita datang dari satu komunitas yang sama yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Wih, lengkap benar, lama-lama gue nyanyi Mars Vkom Unpad juga ini. Jadi kita ini sama-sama lulusan Unpad, yang satu passion banget di public speaking yaitu gue, makanya gue jadi MC. Yang satu lagi passion banget menulis. Ibu dua anak ini adalah jurnalis by the blood. Jadi dalam dirinya dia jurnalis. Walaupun misalnya mungkin saat ini dia lagi nggak kerja di salah satu outlet media, tapi yang pasti di Charm Community ini dia meneruskan passion dia yaitu untuk menulis. Ken Wulandari, siapa itu lagi kan? Gara-gara Arum Wulandari mau di Ayunda, otak konslet langsung. Ken Andari, itu namanya. Ken Andari, iya. Pintar ya gue ngelesnya ya, makanya itu kan. Ngeles itu yang penting jago ngeles. Nah, beliau ini punya banyak tulisan yang ada di medium.com. Itu salah satu blog yang suka saya pantau juga karena tulisan-tulisannya itu ciamik, mumpuni, bernas. Wah, kata-katanya yang penting udah seru ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan ya, saya pernah nih diajak ngobrol sama teman terus dia bilang, emangnya nulis itu bukannya kemampuan dasar? Bukannya semua orang bisa menulis? Terus saya bilang, semua orang juga bisa ngomong. Tapi apakah kita bicara yang baik?
Apakah kita bicara dengan sesuai dengan kaidah-kaidah cara berkomunikasi? Apakah pesan yang mau kita sampaikan sampai? Dan ketika kita menulis, apakah iya? Karena si Kunto Wijoyo, seorang jurnalis terkenal dan juga guru besar di salah satu universitas, dia pernah bilang, syarat menulis ada 3. Waduh, udah jiper duluan ya. Tapi dia bilang yaitu menulis, menulis, dan menulis. Nah, syaratnya sebenarnya cuma 3. Menulis, menulis, menulis. Malam ini kita akan dengar dari yang punya gawean yaitu nulis. Bagaimana caranya menulis untuk supaya tulisannya itu hidup dan bisa meninggalkan kesan. Baik itu kesan marah. Ya, Kak Dewi. Oke, sambil nunggu Dewi ya. Sebentar, halo. Kita muncul lagi sambil nunggu Kak Dewi masuk. Jadi sepertinya internet tidak sanggup membendung energi dia. Oke, sip. Ini dia kembali. Sebentar Ken, soalnya barusan muka lo tuh gitu. Untuk pas muka lo lagi senyum pas berhenti. Go ahead Ken. Oke. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam ini teman-teman banyak yang bergabung. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk meluangkan waktu di sini ya dengan saya yang bukan apa-apa. Saya yang bukan apa-apa, yang jurnalis itu sebenarnya sudah banting setir sejak 7 tahun lalu ya teman-teman. So, tapi betul jurnalis by the blood karena itu nggak pernah hilang ya, banyak sikap-sikap dasar, sikap dasar dalam jurnalisme yang memang itu tidak bisa hilang walaupun sampai kapanpun kita ini, dan termasuk ternyata gitu ya tidak hilang juga dalam gaya penulisanku gitu sekarang ini gitu. Jadi meskipun ngomonginnya bukan tentang, nulisnya tuh bukan lagi tentang politik, bukan lagi tentang tokoh-tokoh ternama gitu. Nulisnya itu selalu tentang anak-anak gitu ya, tentang pendidikan dan sebagainya, tetapi alhamdulillah gitu, maksudnya sampai gitu, tetap sampai pesannya di teman-teman yang baca gitu. So aku izin ini ya share presentasi aku ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa, ya sebenarnya benar juga sih, nggak ada apa ya namanya, nggak ada cara tertentu gitu, dan CM juga mengamini itu gitu untuk menulis gitu ya selain berlatih. Mbak ya, aku coba Oke, bisa dilihat ya teman-teman. No, ini cuma prolog. Jadi sebenarnya aku akan memulai dengan sedikit cerita ya. Suatu hari anakku yang berumur 6 tahun bertanya padaku, Mama dulu cita-citanya jadi apa sih? Jadi wartawan. Kenapa? Ya, terus sekarang kenapa Mama nggak jadi apa-apa? Dia bilang gitu. So, terus aku makjel banget ya ditanya kayak gitu. Dan dari pertanyaan itu, kemudian aku menuliskan sebuah narasi yang cukup panjang sebenarnya, berjudul Tidak Jadi Apa-apa. Dan itu teman-teman nanti bisa baca di blog aku. Dan itu narasi yang sebetulnya cukup panjang, berisi tentang betapa beratnya tugas dan peran seorang ibu sesungguhnya gitu loh. Dan juga struggle yang dialami oleh ibu perempuan, khususnya perempuan yang dulunya mungkin pernah mengecap pendidikan tinggi, kemudian dia harus pernah berkarir, kemudian tiba-tiba dia harus banting setir gitu, menjadi ibu rumah tangga yang di rumah aja nemenin anak-anak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Narasi itu bisa bermula dari hal-hal keseharian yang simple-simple, pertanyaan anak, kejadian di depan mata kita. Jadi ini bukan hanya soal menulis yang serius atau apa gitu, tetapi pokoknya setiap kali ada sesuatu yang menarik buat kita, kita bisa langsung menuliskan itu gitu. Oke, so berikutnya
Ini adalah yang dikatakan CM tentang narasi. Narrating is an art. Teman-teman bisa baca. Jadi sebenarnya kemampuan bernarasi sama tadi persis banget seperti Kak Dewi bilang awalnya. Kemampuan bernarasi secara runut, detail, dan terstruktur, pokoknya runut, detail itu sebenarnya sudah ada secara alami dalam diri setiap manusia. Kalau teman-teman punya anak umur 3, 4, 5, 6, mungkin teman-teman memahami betapa ceriwisnya mereka menceritakan segala sesuatu yang menarik gitu buat mereka. Jadi kayak mereka, mama tadi aku habis ini, mama tadi anak ini loh, tadi. Terus mereka suka kayak detail banget ceritainnya, dan pokoknya kayak hal-hal yang menarik gitu loh buat perhatian mereka, terus mereka ceritain lagi. Jadi apa sih yang sebenarnya memantik gitu, membuat mereka bisa bercerita seperti ini gitu. CM bilang, the child only needs a reason to narrate. Mereka cuma butuh alasan untuk bercerita, dan alasan itu adalah sebenarnya hal-hal yang menarik buat mereka. Dan karena buat anak-anak ini kan baru ya di dunia, jadi karena mereka baru, jadi semua hal tuh menarik gitu buat mereka, jadi mereka cerita melulu gitu. Jadi ini adalah ide yang menarik buat mereka, itu menjadi ide buat mereka gitu, terus mereka cerita. Nah, ide dan narasi ini adalah pondasi dalam pendidikan Charlotte Mason. Kenapa? Nah, nanti kita akan jelaskan itu ya. Ada yang tahu ini apa? Pensieve ya. Betul. Pensieve-nya Dumbledore. Sebenarnya narasi itu, kalau kita menulis, itu sama. Rasanya itu sama lah, kurang lebih seperti ini. Demi mengurangi kepenatan pikiran kita. Tetapi narasi itu lebih dari sekedar pensieve sebenarnya. Karena pensieve itu kan wadah. Tetapi kalau narasi itu bukan sekedar wadah, dia adalah satu bentuk pengetahuan karya yang orisinal. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang di Charlotte Mason tentu familiar ya dengan ketiga hal ini. Living books, ideas, and reproducing knowledge. Dan ketiga hal ini merupakan alur dari narasi. Jadi kalau ada orang yang bilang, kalau kamu pengen belajar lancar menulis, maka banyak-banyaklah membaca. Gitu kan? Betul, gitu. Tapi bukan sekedar membaca sebenarnya. Bukan asal baca buku apa aja sebenarnya. Harus baca living books. Because this life is too short to spend with bad books gitu ya. Kayak sayang banget gitu loh kalau kita membuang waktu kita untuk membaca buku-buku yang gitu deh. Jadi harus living books. Living books tuh apa sih? Living books itu adalah buku yang setelah kita membacanya, kita banyak yang kita simpan, tidak bisa kita lupakan. Adegan-adegannya itu tersimpan. Karakter-karakternya itu teringat. Bahkan idenya itu tertinggal di dalam benak kita. Itu living books. Teman-teman pasti tahu yang namanya classics, kayak apa ya? Katakanlah kalau dari Indonesia, Bumi Manusia adalah salah satu living books ya. Kemudian Toto-chan, kemudian apa lagi ya? Buku banyak banget living books yang mereka umumnya adalah berkisah, menggunakan metode berkisah. Jadi yang kemudian yang aku bilang tadi, living books ini akan memantik ideas. Nah, itu dia kunci dari narasi. Ketika sudah terpantik dengan ide, orang pasti akan dengan mudah berelasi dengan dirinya sendiri. Kayak, oh iya ya,
oh iya ya gitu. Pendeknya terinspirasi. Tetapi sayangnya ya banyak orang yang berhenti di sini. Oh iya, aku terinspirasi. Oh iya, benar juga. Oh iya, tetapi tidak melanjutkan ke step berikutnya, yaitu reproducing knowledge. Karena reproducing knowledge ini membutuhkan effort. Dan inilah proses reproducing knowledge ini adalah yang membedakan orang-orang yang bisa bikin video-video pendek, reels, katakanlah ya gitu, dengan yang transisi yang gitu, dengan yang gitu, dengan orang-orang yang cuma bisa scrolling sambil rebahan dan komen, wow, that looks great, wow, great video, transisinya keren banget, ya itu. Inilah yang membedakan katakanlah kalau yang lagi naik daun sekarang nih ya, anakku lagi suka banget Andrew Callaway. Ini membedakan dia dengan orang-orang yang cuma bisa komen kapan upload video lagi gitu, kapan kok lama banget sih nggak upload lagi gitu, kayak gitu-gitulah. Mereka tidak memahami bahwa sesungguhnya banyak effort yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu karya original gitu. Jadi ada proses dialektika yang panjang sebenarnya dalam setiap karya. Dan narasi adalah knowledge too, itu juga pengetahuan gitu. Ketika kita sudah reproducing knowledge, narasi itu adalah reproducing knowledge-nya, dan itu juga pengetahuan gitu. Oke, selama aku kuliah di jurusan jurnalistik, ya aku kan alumni jurnalistik ya, walaupun sekarang udah nggak jadi jurnalis lagi. Tetapi kalau aku boleh cerita sama teman-teman, kalau teman-teman membayangkan, oh jurusan jurnalistik, pasti kuliahnya kamu disuruh langsung nyari berita ya, misalnya wawancara orang ya? Enggak, salah. Karena ternyata apa yang kami lakukan sebagai mahasiswa jurnalistik itu bertahun-tahun itu, sebagian besar tugasnya adalah membaca living books yang tadi itu, kemudian atau naskah-naskah, katakanlah naskah-naskah reportase yang award winning, pemenang penghargaan gitu. Terus kita wajib menuliskan narasi dari apa yang telah kita baca. Jadi prosesnya itu baca gitu ya, maksudnya pas pertemuan itu kita diberikan buku, kemudian diberikan PR, oke, dalam pertemuan berikutnya kalian harus mengumpulkan narasi. Narasi itu kemudian dikoreksi sedikit-sedikit ya, salah satu kertas gitu dari teman-teman dikoreksi beberapa IED-nya, kemudian atau logika bahasanya, kemudian dievaluasi, dan pulangnya kita bawa buku baru lagi. Begitu terus selama bertahun-tahun dalam sebagian besar mata kuliah gitu. Dan awalnya jemu, mumet, kebayang ya, aku juga sama mungkin seperti anak-anak muda yang nggak terlalu familiar gitulah ya dengan buku-buku yang barisan-barisan teks yang terlihat seperti semut yang berbaris gitu. Tapi ternyata gitu training seperti itu efektif membentuk kemampuan yang alamiah. Kalau di sini CM bilang he is acquiring copious vocabulary and the habit of consecutive speech, ya itu terjadi akibat kita banyak menarasikan gitu. Dan dengan living books itu semua menjadi latihan yang tidak terasa karena lama-kelamaan kita menikmati baca buku itu. Ya beda dong kalau misalnya kita memulai dengan textbook yang garing, berisikan poin-poin, fakta gitu, itu mungkin akan beda rasanya dan beda hasilnya gitu. Dengan menarasikan ya itu tadi yang aku bilang naskah-naskah yang mengandung ide hidup gitu. Dan jarang sekali atau seingatku bahkan tidak pernah secara khusus diajarkan tentang grammatical gitu ya, ataupun apa sih bahasa Indonesia tuh EYD gitu ya, terus bahasa baku. Oke,
Anak-anak hari ini atau teman-teman mahasiswa hari ini kita akan belajar tentang imbuhan misalnya kayak gitu. Imbuhan itu adalah bla 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 bla. Kemudian kata baku yang dimaksud seingatku tidak pernah. Jadi apa namanya? Aneh ya. Hal ini kemudian aku baca, menemukan Charlotte Mason menulis seperti ini tuh aku jadi kayak, iya ya, aku nggak pernah loh diajarin itu secara khusus gitu. Baca, narasi, koreksi, evaluasi, itu aja. Terus-menerus prosesnya gitu aja terus sampai terbiasa. Tetapi memang ada dosen pada waktu itu ya, pada waktu kami kuliah ada dosen yang perannya sangat penting sebagai pembimbing, dan ketika kerja semua wartawan punya editor dan dia juga perannya sangat penting untuk memberitahu kami apa yang mesti kami koreksi. Dan selain itu teman-teman juga mungkin mesti mengingat lagi tadi slide di pertama bahwa Charlotte Mason mengungkapkan narasi itu sebagai satu bentuk seni. Jadi tidak ada pakem, bentuknya itu nggak ada. Pokoknya semakin banyak kamu baca, itu semakin kamu akan bisa mengeksplorasi atau bahkan meniru gitu ya gaya penulisan ini dan itu gitu. Wah, coba kayak gini gitu. Tapi pada dasarnya gramatikal, EYD, bahasa baku segala macam itu akan secara alamiah bisa gitu. Kalau kita banyak baca dan mengevaluasi gitu. Karena pada dasarnya sekarang semua orang bisa buka kamus, ya kan? Jadi itu nggak terlalu inilah gitu. Nggak terlalu, bukan menjadi satu syarat kemampuan menulis gitu. Nah, ada satu hal sebenarnya yang membuat aku merenung juga ketika diberikan kesempatan ini. Apa sih gitu sebenarnya yang membuat tulisanku katakanlah diapresiasi oleh pembaca sebagai tulisan yang mudah dimengerti, mengalir ringan, kemudian namun tetap berbobot gitu. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya dan merenung gitu. Dan akhirnya aku menemukan jawabannya. Ini jawabannya. Ternyata aku terbiasa menulis dengan menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu bukan gaya penulisan sastrawi. Kalau sastrawi itu kan kayak berbunga-bunga, mendayu-dayu gitu ya, tetapi kan dia bukan fakta. Dia bisa berupa imajinasi kayak gitu kan. Dan dia penafsirannya bisa sangat mungkin ambigu gitu loh. Tetapi kalau artikel ilmiah, lain hal dengan artikel ilmiah. Dia semuanya fakta, tetapi dia tidak indah. Dia membosankan untuk dibaca gitu. Tetapi bahasa jurnalistik beda dari itu. Nah, berikut sedikit ya, aku mungkin supaya teman-teman ada gambaran karakteristik bahasa jurnalistik itu seperti ini. Jadi padat, jadi bukan singkat ya. Kalau singkat kan kayak bahasa SMS gitu singkat ya, tapi padat. Jadi ada informasi di sana. Terus sesuai fakta, menghindari penjelasan yang bertele-tele, dan menerapkan prinsip ekonomi kata. Kalimat-kalimat seperti bahwasanya, akan tetapi, namun demikian, terus tidak lama kemudian, gunanya adalah untuk, semua ini tujuannya adalah demi, kata-kata seperti itu tadi, itu jarang ditemukan dalam penulisan yang menggunakan bahasa jurnalistik. Karena ada prinsip ekonomi kata itu kan dia pada dasarnya karena karena media itu kan terbatas ya space-nya. Tetapi ternyata ada makna yang lebih dari itu. Karena menggunakan prinsip ekonomi kata sehingga satu kalimat itu maknanya jadi jelas, mudah dipahami dan tidak ambigu gitu. Jadi kita gunakan kalimat tunggal sederhana karena kan wartawan itu menulis untuk semua orang ya. Koran itu dibaca atau majalah itu dibaca oleh direktur perusahaan atau tukang beca, itu baca koran yang sama gitu.
mahasiswa ataupun profesornya ataupun anak-anak kan bisa juga gitu, remaja gitu baca koran yang sama gitu. Kemudian misalnya gini, kayak kalau prinsip ekonomi kata tuh kayak apa ya? Meskipun kaya tetapi dia tidak sombong. Nah, ini kan kayak meskipun terus tetapi, ini salah satu bisa dihapus, kayak dia kaya tetapi dia tidak sombong. Atau meskipun kaya, dia tidak sombong gitu. Jadi apa sih, ada hal-hal seperti itulah gitu ya, ada jelas gitu. Sebenarnya simple aja, use the very basic of, seringnya ya, use the very basic of SPOK gitu loh. Jadi struktur kalimat yang sangat dasar. Bahkan kalau perlu pakainya kata dasar aja gitu, nggak perlu ada apa ya, hiasan di sana sini gitu. Yang itu malah justru bisa membuat apa namanya, pesannya tuh nggak langsung nyampe, nggak sesuai gitu loh. Dan misalnya gini, disebutkan dalam salah satu tulisannya, Charlotte Mason menulis bahwasanya anak-anak gitu, misalnya kayak gitu. Ini tidak akan berubah kalau kita menulisnya dengan CM menulis, koma, anak-anak, tek 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 tek, kayak gitu. Bandingkan dengan tadi yang sebelumnya kalimatnya kayak disebutkan oleh CM dalam salah satu tulisannya tersebut bahwasanya anak-anak. Nah, 10 kalimat yang bisa berbunga-bunga, yang bisa membuat apa ya, pikiran pembaca tuh kemana-mana dulu gitu sebelum ke intinya gitu. Bandingkan dengan kalimat yang Charlotte Mason menulis, koma, anak-anak, tek tek tek. Maknanya sama, tetapi jelas, clear. Maksud kamu teh apa? Jelas. Dia mau ngomong apa jelas gitu. Ini sedikit ya. Terus menarik. Nah, kita juga jangan membosankan ya. Lebih menarik ini ada dua hal. Sebaiknya kita pertama bicara tentang sesuatu, kita relasikan dengan sesuatu yang baru gitu, yang kekinian lah gitu misalnya. Apa dengan selebriti apa, dengan kasus terkini, dengan fenomena yang ada. Nah, itu menarik. Kemudian kita relasikan dengan hal-hal seperti itu, dan kemudian yang kedua ada variasi dalam pemilihan kata. Jadi nggak cuman apa ya, nggak cuman misalnya katakanlah soal kenangan gitu. Misalnya kita bisa menulis sebagai memori, kita bisa menulisnya sebagai kepingan ingatan, kayak gitu. Jadi ada variasi lah pokoknya. Oke, dah. Ini masih kata Miss Charlotte Mason. Literary form, kitab suci pun literary. Karena tulisan itu kekuatannya ya dibandingkan dengan media audiovisual yang sekarang ini banyak ya, kekuatan tulisan itu dia bisa menghidupkan imajinasi yang bahkan bisa personal gitu. Kayak misalnya, kenapa sih para penggemar Harry Potter tetap merasa ada yang kurang dalam filmnya sebagus apapun film itu setelah dibuat gitu? Ya jawabannya adalah karena mereka masing-masing telah memiliki imajinasi mereka sendiri ketika membaca tulisannya J.K. Rowling gitu. Karena tulisan itu tadi ya, dia bisa memunculkan emosi dan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita. Satu hal yang juga menurut aku penting ya untuk menggunakan literary form ini adalah ketika dalam penulisan sejarah, kaitannya dengan sejarah. Jadi kebayang ya kalau misalnya dulu kita tahu tuh Hiroshima, peristiwa bom Hiroshima itu sebagai misalnya gini, pada tanggal 14 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima, bla 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 bla. Kemudian setelah itu Jepang menyerah dan Indonesia merdeka.
itu aja, tidak digambarkan gitu, hilang gitu, bahwa berapa ratus ribu orang yang menderita, berapa tentara yang mengalami konflik di dalam diri mereka, maksudnya dari ini juga ya, dari tentara Amerikanya gitu. Terus ya pokoknya hal-hal seperti itu ya, emosi, terus kemanusiaan kita tuh kayak ya kurang gitu loh, dengan kalau kita menceritakan fakta itu begitu aja gitu. Oke, jadi pertama-tama yang harus teman-teman lakukan pastinya ketika membaca buku ya, latihan. Membaca buku, biasakan untuk meng-highlights. Highlights ini, jadi kalau aku bukan orang yang bersih ya saat baca buku, pasti aku highlights di sana-sini gitu. Nah, awalnya teman-teman bisa mulai gitu dengan baca buku, kemudian jadikan highlights atau quotes-quotes teman-teman highlights ini menjadi tiang, ya, pilar dalam bangunan tulisan teman-teman. Gitu. Jadi terus kemudian kita relasikan ya dengan keseharian kita. Nah, itu adalah batu batanya gitu, relasi kita tuh. Tapi pilarnya tuh ada kerangka pemikiran sekaligus kerangka tulisan. Sebenarnya kalau di teman-teman di komunitas Charlotte Mason ini, Charm ini punya kebiasaan nature journal ya. Nature walk, nature study, nature journal, dan ada tiga rumus yang mudah sekali diingat. Pertama, kuperhatikan, kuter ingat, dan ketiga kubertanya. Itu kuter, dan kuber. Dan ternyata ini semua bisa diterapkan dalam penulisan. Pertama, nah berarti kuperhatikan itu highlights kita kan, highlights. Kuter itu relasikan kita dengan personal, dengan pengalaman pribadi atau pemikiran kita. Dan kemudian yang ketiga adalah kubertanya, apa ya maknanya, misalnya kayak gitu. Kita selipkan pesan dan pemaknaan tersendiri agar tulisan kita menjadi lebih berbobot. Ya, dan ini adalah mungkin satu-satunya hal tentang komposisi yang bisa aku share ya ke teman-teman. Kayak gini aja gitu. Lead, fokus itu artinya angle-nya jangan kemana-mana ya gitu. Terus ada body, kemudian penutup. Kenapa lead ini menjadi tebal gitu ya penulisannya? Karena ini sangat penting. Lead itu adalah kayak gini, mengail pembaca, kayak membuat orang itu tertarik untuk membaca. Kayak foto atau lukisan itu bikin nengok, terus orang terdiam dan menyimak. Nah, itu adalah fungsi lead di sini. Jadi bagian awal banget dari tulisan. Dan ini yang bisa teman-teman lakukan beberapa contoh. Nanti aku kasih beberapa contoh juga. Jadi ajak berimajinasi dengan deskripsi, kemudian ciptakan adegan, ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan tuh kayak misalnya, pernahkah kamu merasakan gini? Kayak gitu misalnya. Terus menyimak kutipan. Nah, kutipan ini bisa apa aja ya? Bisa kutipan dari buku, bisa kutipan perkataan seseorang. Kalau kayak aku tadi ya, si anakku nanya, "Mah, dulu mama cita-citanya jadi apa?" Itu aku sampaikan sebagai sebuah kutipan dan aku letakkan di awal tulisan. Dari situ baru mengalir tulisan itu. Atau ajak merasa atau berandai-andai gitu. Make them walk in your shoes lah gitu ya. Terus atau sentak dengan bunyi. Nah, ini biasanya selalu berhasil. Kayak misalnya gubrak gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya di awal tulisan, gubrak gitu. Atau dor kayak gitu. Jadi bereksplorasilah pokoknya teman-teman. Bereksplorasi dengan berbagai macam jenis penulisan. Misalnya seperti ini. Ini adalah deskripsi ya, contoh penulisan awalan lead yang berupa deskripsi. Sini Ellen Christie sedang menggambarkan sosok Charlotte Mason. Gitu. Yang membuat kita kayak apa ya kira-kira sosoknya kayak gitu. Nah, bisa juga kita bisa dari keseharian ini aku paparkan beberapa tulisan contoh. Nah, misalnya kayak gini. Anak kecil itu tampak kekurangan gizi. Orang tuanya miskin, bekerja sebagai pemulung. Nah, itu ada dua hal yang asumsi ya.
di situ. Kayak anak kecil itu tampak kekurangan gizi. Ya, kekurangan gizi itu ada. Kemudian orang tuanya miskin itu ada ukurannya gitu. Nah, ini asumsi itu bisa kita cegah dengan deskripsi. Misalnya, bayi perempuan itu tampak dekil, mengenyot susu encer dari botol kotor. Rambutnya tipis kemerahan. Aku nggak bilang dia kurang gizi ya. Ia nampak anteng duduk di pos tepat depan rumahku. Di usianya yang telah genap setahun, ia belum juga bisa berjalan. Sang ayah memarkirkan gerobak rongsok sambil mengelap keringat yang menetes di wajahnya yang penuh debu. Aku tidak bilang dia miskin, dan aku bahkan tidak bilang dia seorang pemulung. Kemudian, contoh yang kedua. Perempuan itu sangat cantik dan tampaknya berasal dari keluarga kaya. Ini asumsi. Ya, meski begitu ternyata dia sangat ramah. Kalau kita bilang deskripsinya seperti ini. Dia berjalan anggun sambil menenteng tas kulit merek ternama dengan sepatu hak berwarna senada. Tak dipungkiri, sosoknya yang semampai membuat orang berpaling melihat. Matanya besar dengan barisan bulu mata lentik yang membuatnya seolah berpijar. Hidungnya mancung khas Timur Tengah. Agak sungkan saya memanggilnya lebih dulu. Kebayang nggak sosoknya? Kira-kira teman-teman yang baca bisa ngebayangin nggak? Apa ya, kayak orang cantik banget gitu sampai kita tuh sungkan gitu loh. Terus namun begitu melihat saya, dia langsung menyapa dengan logat kental khas Sunda. Aduh, punten telat, tos lami Kang, punten pisan. Nah, ini kan saya bacain, tetapi kalau teman-teman baca sendiri tanpa suara pasti juga tetap kebayang dong intonasinya gitu kan. Nah, itulah gunanya deskripsi membangunkan imajinasi di setiap pembaca. Nah, ini adalah salah satu contoh juga ya tentang menciptakan adegan. Ya, ini adalah lead dari tulisan jurnalisme sastrawi dari Alfian Hamzah yang berjudul Kejarlah Daku Ku Sekolahkan. Ini sebuah reportase yang sangat panjang tentang konflik Aceh sebenarnya. Tetapi dia memulainya dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan sisi kemanusiaan tentara, bahwa mereka itu bukan cuma sebaris pasukan gitu loh, tetapi juga mereka itu adalah ayah seseorang, mereka itu adalah pacarnya seseorang, mereka itu adalah seseorang gitu. Jadi inilah memunculkan kemanusiaan kita gitu loh. Bahwa mereka itu manusia, jadi memunculkan itu humanisme. Nah, ini adalah kalau ini tulisan dari tugas akhir mata kuliah pelaporan mendalam waktu itu. Jadi tugasnya adalah kita harus membuat satu laporan karya jurnalistik ya pastinya yang berasal dari disertasi. Ini adalah hasil tulisan dari disertasi oleh Pak Hasanuddin Masail yang dia itu dulu adalah mantan Sekjen Depkumham. Disertasinya itu berjudul Pelayanan kepada Narapidana Narkoba dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Judulnya seperti itu. Di situ disertasinya sangat penting dan aku kira juga berpengaruh ya pada kebijakan yang saat ini di tahun 2010 sih kira-kira. Bahwa pengguna narkoba dan pengedar itu harus dipisahkan. Pengguna itu adalah korban sehingga mereka direhabilitasi, bukan dimasukkan ke penjara bareng-bareng dengan pengedar, bandar dan kriminal lain kayak gitu. Nah, ini adalah lead yang aku gunakan. Pernahkah kamu membayangkan rasanya tinggal di dalam penjara yang over kapasitas hingga 200%, sudah sial masuk penjara penuh sesak pula, sudah hilang kebebasan, hilang pula hak-haknya sebagai manusia. Narapidana memang pelanggar hukum, tapi kita tidak boleh lupa bahwa mereka juga manusia. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan sesuatu yang complicated gitu sebenarnya menuju bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun, bahkan bukan cuma dipahami tapi juga dirasa oleh siapapun yang baca gitu. Ini tulisan ini lead ini pernah aku pakai untuk membuat satu tulisan panjang tentang kritik tajam sebenarnya ya, kritik tajam terhadap rokok.
faktanya ya kayak gini. Cuman sebenarnya gini aja. Kemarin aku berbincang dengan seorang pengusaha wanita paruh baya. Sepertinya dia sedang kemoterapi, rambutnya botak. Ternyata ia terkena kanker payudara gara-gara mendiang suaminya perokok berat. Itu banyak asumsi di situ. Tetapi kalau aku tuliskan dalam deskripsi, jadinya seperti ini, teman-teman. Usianya sudah 60 tahun, tapi masih energik. Usai wawancara kami sholat zuhur bersama. Saat dia membuka hijab untuk berwudu, kulihat kepalanya pelontos tak berambut, banyak bercak hitam khas di kulitnya. Kukunya kehitaman. Lalu kami makan siang. Dia menyantap sup ikan dan brokoli rebus serta minum jus wortel. Kuberanikan bertanya, "Ibu sedang terapi ya?" "Iya, saya sedang kemo kanker payudara. Dulu saya perokok pasif katanya. Almarhum suami saya perokok berat. Dia meninggal mendadak serangan jantung di usia 34. Kami baru 5 tahun menikah." Dia mengucap semuanya cepat tanpa emosi. Kalimat terakhir setelah kutipan ini, mungkin teman-teman jadi membayangkan apa yang dia rasakan. Dia mengucap semuanya cepat tanpa emosi. Ya, tanpa aku perlu bercerita lebih banyak. Sepeninggal suaminya, dia jadi orang tua tunggal, berjuang membesarkan putrinya sendirian. 9 tahun lalu dia divonis mengidap kanker payudara. 1 payudaranya telah diangkat. Kini sel kanker itu muncul lagi. Sungguh luar biasa dampak rokok. Sang perokok sendiri sudah meninggal, tapi dampaknya masih harus ditanggung sang istri, bahkan 30 tahun setelah kematiannya. Gitu. Oh ya, belum lama aku juga baca buku Gandhi sama anakku. Ketika misalnya aku pengen menarasikan buku itu ya, terus aku nulisnya gini, Mahatma Gandhi adalah bapak bangsa India. Tokoh perdamaian ini lahir di Porbandar pada 12 Gandhi adalah putra keempat dari Boring. Kita bisa mulai dengan angle yang sedikit berbeda. Apa sih yang paling aku ingat dari setelah baca buku itu? Oh, ternyata Gandhi pun pernah nakal. Gitu. Itu sesuatu yang kontradiktif ya. Oh, masa sih Gandhi pernah nakal? Ternyata Gandhi pun pernah nakal. Semasa remaja, dia pernah mencuri uang abangnya, mencoba merokok, dan melakukan sesuatu yang dilarang agamanya. Makan daging. Semua itu karena ditantang temannya. Selanjutnya, alur cerita, alur tulisan akan mengalir dengan sendirinya. Ketika kita sudah menemukan lead yang pas, dan tidak harus secara kronologis ya kalau nulis itu. Mulailah dengan hal yang paling menarik dan paling kamu ingat dari suatu tulisan, dari suatu buku, dari suatu kejadian. Gitu. Gunakan sebagai lead dan bereksplorasi dari sana. Nah, ini juga beberapa jenis lead lain ya. Bukan salahku bahwa aku belum mati sekarang. Bila Anda tahu rasanya kehilangan hewan peliharaan, Anda pasti kalut membaca kisah ini. Nah, itu pendatang baru ini, nah ini adalah beberapa jenis lead. Pokoknya lead itu penting banget. Lead itu penting banget. Temukan, eksplorasi, contoh-contoh lead, bisa jadi, ya tadi aku bilang kutipan ya, bisa juga kutipan. Selanjutnya, alur itu biasanya akan menulis lead, gitu, ngikutin, gitu. Nah, ini beberapa hal terakhir ya, yang kecermatan penggunaannya dapat membuat perbedaan besar pada tulisan kita. Misalnya, pertama tanda baca, titik, koma, itu jangan diremehkan penggunaannya. Terus pemenggalan paragraf, kadang-kadang paragraf yang panjang banget itu nggak ada jeda-jedanya gitu, itu bisa pertama pembaca jiper. Aduh panjang banget sih. Terus bisa apa ya, kemana-mana gitu. Jadi pembaca gagal menangkap poinnya, ini tuh pesannya apa gitu karena terlalu panjang. Jadi pemenggalan paragraf itu penting. Kemudian kutipan. Seperti tadi aku ada kutipan gitu ya. Itu menghidupkan tulisan dan membuat sedikit intermezzo gitu. Kayak ya tadi tiba-tiba di antara itu dia menjawab dengan logat Sunda yang kental. Punten Kang, tos selami, aduh punten pisan. Nah, walaupun kita bacanya nggak pakai suara, tapi di otak kita pasti baca pakai suara, dan itu adalah intermezzo, selingan gitu. Jadi antara ini dan itu penting. Dan kalau dalam teman-teman nulis blog, itu kutipan itu bisa divariasikan gitu ya, dengan menggunakan huruf dan tata letak yang berbeda gitu, ukuran yang berbeda. Nah, ini yang poin terakhir bahwasanya
penting gitu, apa ya, eksplorasi tata letak gitu, supaya tulisan kita tuh nggak seperti semut-semut yang berbaris panjang banget gitu. Jadi ada variasi di sana supaya pembaca itu tahan baca tulisan kita sampai ngikutin sampai akhir. Pemilihan huruf, tipografi ya, dan juga penggunaan ilustrasi. Aku kasih sedikit sekali ya contoh teman-teman. Ini tulisan Kak Arum, tapi aku edit sedikit jadi supaya teman-teman baca bisa kebayang gitu. Misalnya otoritas terbuka terhadap evaluasi dan diskusi dan berani melakukan kesalahan, dan jadi ada 3 kali dan di sini. Ini saranku bisa kita gunakan tanda baca untuk mengganti dan yang 3 kali itu supaya enggak berbaris-baris banget dannya. Kemudian apa namanya, dan itu kita ganti dengan serta gitu ya, jadi supaya bervariasi. Nah, kemudian yang kedua, karena fokusnya adalah perkembangan dan kebaikan anak, dan karena Ibu ini lagi juga apa namanya, panjang ya, terlalu panjang. Jangan ragu-ragu untuk memenggal dan berhenti di kata titik gitu. Nah, sebelumnya ini fokusnya ya, fokusnya. Terus aku telusuri, nya ini kan kata ganti. Kata gantinya siapa ya gitu. Ternyata nya itu ada di kalimat sebelumnya, yaitu habit training gitu. Nah, ditulis aja gitu daripada pembaca bertanya-tanya. Fokus habit training adalah demi perkembangan dan kebaikan anak gitu. Tidak ada yang lebih mengenal anak daripada ibu. Ibu mengetahui perasaan dan pikiran yang tidak tersampaikan. Titik. Ya, jangan ragu-ragu untuk memenggal. Ibu adalah orang terbaik untuk menegakkan otoritas pada anak. Setelah titik, mulai dengan kalimat pendek yang justru itu merupakan suatu penegasan. Oke, jadi pembaca itu gampang menangkap poinnya. Oh, iya ya gitu. Keingetnya gampang gitu buat dia. Dan ini terakhir ya, bener banget kayak yang dibilang Kak Dewi di awal tadi, yang menulis gitu. Dan tidak kalah penting adalah revisi. Baca lagi, terus revisi, baca lagi kayak gitu-gitu. Jadi dan peran editor, kalau teman-teman ini ya editor ataupun teman lah pokoknya kayak pihak kedua yang membaca tulisan kita gitu ya. Itu juga sangat penting. Jadi dia memberikan masukan. Penulis yang sudah terbiasa akan bisa memposisikan dirinya sebagai pembaca ketika dia membaca ulang tulisannya. Tetapi kalau belum, itu butuh orang lain gitu. Dan jangan malu untuk itu. Itu aja sih, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Moga ada yang bisa dibagi bersama-sama. Wow. Reaksi pertamaku itu. Apa? Wow. Aku merasa kembali ke kampus dan mendengarkan dosen. Iya kan? Jadi Ken dan Grinjo ini apa ya, walaupun kita beda jurusan, dosen-dosen kita itu adalah dosen-dosen yang inspiratif, dan seringkali itu juga sebagai anak jurusan lain itu kita kena aura-aura dosen jurnal. Begitu juga anak jurnal kena aura-aura dosen humas juga. Jadi memang namanya juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Kerjaannya kalau nggak nulis, baca, ngomong, terus ya gitulah ya. Pekerjaan-pekerjaan komunikasi yang kayaknya simple, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Nah, kita akan break dulu sekitar 3 menit biar tadi ya mungkin punya banyak pertanyaan, mungkin ingin mengendapkan dulu, ingin menyusun dulu pertanyaan. Karena kalau bertanya pada penulis, ini jangan-jangan nanti diedit juga koma titiknya kan? Enggak, Ken nggak akan melakukan itu. Tapi pastinya kita akan break dulu 3 menit. Jadi teman-teman ini nggak akan ketinggalan kalau ada yang mau ke kamar mandi, kalau ada yang mau makan dulu, atau sekedar mau cium anaknya mungkin, atau mau menyapa suaminya. Oke, kita sampai ketemu lagi di 3 menit.
Kak Dewi, welcome back. Ya, sorry ya. Ini sebenarnya moderatornya juga perlu toilet break. Jadi moderator itu sebenarnya juga manusia gitu ya. Di saat-saat break itu Kayaknya Kak Dewi freeze lagi. Kak Dewi? Oke. Kayaknya sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita mumpung masih banyak orang, mari kita sesi foto dulu ya teman-teman. Untuk dokumentasi hari ini, boleh yang bisa buka kamera? Buka kamera, nanti aku akan kasih aba-aba, 1, 2, 3, semuanya buka kamera dan senyum. Oke, aku mulai, di sini ada 2 slide, 2 pages, jadi kalau misalnya sudah ready, nanti siapa lagi yang bisa buka kamera? Kakak Arum? Kakak Maudi? kita mau foto dulu ya. Iya, kita mau foto dulu. Suaranya bounce, Kakak Dewi. Udah enggak kan? Sudah nggak? Ya, ini saya memang biasa ya, namanya juga teknologi. Jadi kadang-kadang teknologi itu suka memilih waktu-waktu di mana dia mengulah. Dia kadang-kadang mengulah di waktu-waktu yang sangat genting seperti ini, maka diperlukan 2 laptop. Dan sebagai moderator yang profesional, background saya adalah putih. Sebagai background yang kurang profesional adalah belakang saya kulkas, karena laptop saya kecil tidak bisa diganti background. Jadi mohon ini ya untuk tidak distract. Oke, sekarang kita foto bersama dulu. Silakan Kakak Tika. Oke, hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Lagi. 1 kali lagi. Oke, terima kasih. Terima Silakan Kakak kasih. Dewi. Ya, sama-sama. Mungkin agak gini dikit ya. Nah, gini ya, biar agak nggak kulkas-kulkas banget gitu loh. Aku agak malu nih sebenarnya. Ya, oke, begini ya. Jadi agak nyamping dikit gitu. Cie. Nah, ada beberapa rantai-rantai gajah dalam yang suka menulis ya. Penulis tuh kadang-kadang pengen banget ngedit, tapi nanti seperti yang saya bilang, nanti kan akan bisa sharing banyak hal tentang tips-tips menulis. Nah, ini ada beberapa yang udah masuk pertanyaannya. Saya ngintip dulu ya. Apa aja pertanyaannya? Oke, Kakak Merisa Putri. Materinya bagus banget Kak Ken, thank you. Jadi pengen belajar langsung, Cam, ada nggak kelas narasi tertulis? Waduh. Oke, Ken mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu nih pertanyaannya? Ken, halo Ken. Dikumpulin aja kali ya? Oh, dikumpulin. Oke, ini udah ada 3 nih. Bagus-bagus banget narasinya, Kak. Ada tips nggak untuk membuat narasi yang hidup? Sebentar. Oke. Kata temanku dulu pas pelajaran mengarang, pemilihan kataku kurang hidup. Waduh. Kata yang hidup itu yang seperti apa gitu ya? Apakah kata-kata yang harus mengandung arti-arti tertentu? Sorry, sebentar. Sena. Nah, terus yang ketiga adalah dari Ratna. Setelah mendengar tadi pemaparan Kak Ken, saya jadi berani menulis lagi. Aduh, saya jadi ingat ya, Pram itu pernah bilang, menulis adalah tentang keberanian. Wah, Kak Ratna ini congratulations, kamu udah berani menulis lagi, that's very good. Terus Kak Ken bagi tips dong buat pemula yang mau berlatih menulis ini. Untuk menutup tulisan yang sudah kita buat, bagaimana ya tipsnya? Asik. Silakan Ken. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya kalau di CM, di komunitas Charm belum ada ya kelas narasi tertulis yang secara rutin gitu, tapi mungkin bisa diusulkan. Karena ya itu tadi gara-gara aku bilang memang fungsi editor itu memang penting banget sih ya gitu. Jadi untuk bisa mengkoreksi gitu. Ya bisa diusulkan. Terus narasi yang hidup tuh ya sebenarnya tadi yang sudah aku paparkan ya. Di antaranya adalah dengan yaitu menggunakan deskripsi. Nah, itu sudah coba itu dulu gitu. Jadi biasanya kamu nulis biasanya aku bertemu seseorang yang
cantik tadi, dan dia juga sangat pintar dalam mengemukakan pendapatnya. Misalnya kamu nulis kayak gitu biasanya. Coba dengan deskripsi. Deskripsikan orang yang sangat berkesan bagi kamu itu. Misalnya matanya berbinar-binar saat dia bercerita tentang ini, gitu. Deretan kalimat yang keluar dari mulutnya tidak ada yang bisa kita abaikan, kayak gitu. Itu akan terbayang sih biasanya ya, akan terbayang. Dan jadi yang hidup tuh sebenarnya bukan tulisannya yang hidup, tapi yang hidup itu, yang harus dihidupkan itu imajinasi dan ide yang sampai di pembaca kamu, gitu. Kalau menurut aku ya, gitu. Jadi jangan pikir, aduh, aku harus nulis apa ya, jangan kayak gitu. Jadi ya bangun si orang itu tuh dihidupkan gitu, yang kamu pengen ceritain tuh dihidupkan gitu di dalam tulisan kamu, di dalam tulisan kamu, di cerita kamu itu, gitu. Cerita aja orangnya kayak gimana gitu. Terus apalagi tadi, menutup tulisan ya, sebenarnya menutup tulisan tuh mirip-mirip lah gitu dengan lead. Gimana ya? Jadi karena narasi ini adalah satu bentuk seni ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku gitu loh gimana dalam menutup tulisan pun. Karena semakin banyak kita membaca, kita akan mengetahui bahwa orang tuh bisa mengakhiri tulisannya dengan berbagai cara gitu loh. Ada yang mengakhiri dengan pertanyaan. Jadi bagaimana? Apa kamu masih tertarik untuk mengikuti, katakanlah, untuk mengikuti perlombaan semacam itu? Misalnya kayak gitu, ya. Misalnya tentang perlombaan apa gitu ya, kontes hewan atau apa gitulah misalnya. Jadi gimana? Kamu masih tertarik untuk mengikuti perlombaan semacam itu? Nah, itu kan bertanya tapi sinis ya. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi tergantung apa yang kamu pengen sampein. Bisa juga ditutup dengan sama aja sebenarnya dengan lead. Bisa juga ditutup dengan kutipannya kutipan lagu misalnya. Aku pernah menulis tentang fenomena remaja gitu atau anak muda gitu yang kok sekarang ini mudah banget rontok self esteem-nya setelah putus cinta. Nah, it's an issue gitu loh. Itu bisa jadi bahasan yang panjang. Terus ya gitulah pokoknya aku terus setelah nulis terus aku akhiri dengan lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tanpamu butiran debu. Gitu ya, semuanya nyanyi aku terjatuh dan itu secara kita jadi ikutan nyanyi gitu. Terus dan itu jangan lupa ya masih berelasi dengan tulisannya gitu. Jadi jangan kemana-mana juga gitu. Jadi ada banyak sekali cara yang kreatif. Jadi keluarlah dari pakem yang biasanya kronologis gitu ya. Coba gitu. Coba keluarkan. Jadi biasanya kronologis itu kan dari ya kayak tadi misalnya Gandhi lahir bla 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 bla. Dia adalah seorang anak yang dan terus akhirnya kemudian Gandhi meninggal karena ditembak pada ini. Itu kronologis. Coba keluar dari itu, cari sesuatu yang paling menarik. Gitu, terus ikutin dari situ alurnya yang ternyata kalau untuk penutup ya yang aku bisa bilang adalah bahwa banyak sekali cara. Gitu. Jadi salah satunya adalah kalau mau pakai lagu juga mungkin boleh cari lagu-lagu yang emang relevan. Kalau misalnya untuk charm ini mungkin aku udah nggak sabar lagi ingin kasih ide. Mungkin bisa jadi untuk kita charm community biar orang-orang tuh semakin ingin tahu, kita bisa nanti tutup dengan lagu Sungguh Mati Aku Jadi Penasaran. Ya, itu kan salah satu lagu yang gimana ya, kadang-kadang itu nempel dan semua orang udah tahu. Jadi emang ternyata gitu ya, untuk nulis itu awalnya kita perlu lead, kita perlu pemimpin supaya kita bisa masuk ke dalam tulisan, kita ajak nih. Jadi kayak misalnya kita lagi
Mungkin analoginya gini kali ya Ken, kalau misalnya kita tuh lagi punya pacar atau punya teman baru atau punya apa, kita ajak, ayo dong kenalan sama aku, ayo dong nanti kalau udah kan yuk, nanti kalau udah ke rumahku yuk, ntar kalau udah kenalan yuk sama orang tuaku gitu ya. Jadi makin lama itu makin dalam gitu ya kita untuk semakin intim gitu dengan tulisan. Nah ditutup dengan yang sangat menarik salah satunya lagu. Jadi sebagai penulis itu emang punya banyak teknik. Nah sebelum ke Arum, aku punya satu nih yang penasaran banget Ken. Ini yang jadi salah satu blocking di mana penulis-penulis pemula. Kita pengen banget ngedit kan. Baru nulis satu paragraf, edit. Baru ini ngedit. Jadi kan tadi kamu bilang ya untuk dia kepala editor itu nanti aja gitu. Udah akhir-akhir baru kepalanya diganti jadi kepala editor. Cuman biasanya kalau penulis muda penulis awal itu nggak sabar. Gimana Ken caranya supaya kita sabar menanti sampai di titik yang memang diperlukan untuk jadi editor? Iya, kalau jadi kayak baru nulis kayaknya apa sih diedit lagi gitu ya. Terus baca lagi, kok gini amat, terus diedit lagi gitu, terus nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, ya sebenarnya kalau aku juga masih jujur, aku masih sering seperti itu gitu. Jadi dan biasanya hal itu terjadi kalau kita kurang fokus. Itu sih sebenarnya masalahnya. Misalnya kita udah ngantuk banget misalnya gitu ya. Terus atau misalnya ada hal lain gitu, misalnya anak tiba-tiba bangun, kita bangun subuh gitu, terus ya anaknya tiba-tiba bangun. Itu yang tadinya itu bisa ambyar gitu. Itu sebenarnya itu ambyar gitu. Kadang-kadang meskipun aku ngetik ya, tetapi nggak jarang juga aku masih menuliskan yang dikatakan pilar ya. Pilar itu tadi menuliskan pilarnya di quotes-quotes yang aku pengen jadikan kerangka pemikiran itu aku tuliskan gitu. Atau misalnya aku copy paste sesimpel itu kayak aku habis baca ini nih gitu. Oh ini nih gitu misalnya yang aku highlight ini aku copy terus atau aku ketik terus aku paste di body tulisan aku paste kayak gitu. Dan terus itu udah jadi tiangnya kan. Terus ya udah aku mengisinya gitu ya dengan relasi aku dengan apa yang pengen aku sampaikan dari yaitu tiang yang udah jadi itu gitu. Biasanya kayak gitu, Kak. Bukan gara-gara gue kakak kelasnya dipanggilnya Kak, aduh suka gimana gitu ya. Ya tapi itu memang ya kadang-kadang itu emang menjadi editor itu nanti setelah tulisan udah agak lumayan jadi baru itu memang jebakannya. Cuma itu tadi ya kalau kata Kunto Wijoyo itu sama dengan kata Ken yaitu ya udah terus aja nulis, jangan berhenti dulu. Oke, ini karena selebriti yang tadi itu pengen bertanya kita kasih tempat dan waktu. Kakak Arum silakan. Kayaknya terus nih gue pengen selebriti terus. Gawat ini dikenalinnya selebriti mulu. Kak Ken, aku ada sebenarnya nggak berupa pertanyaan banget ini ya. Ya biasalah ya kalau aku tuh suka nggak benar-benar berupa pertanyaan, kadang refleksi, kadang share apa. Tapi sebelum itu tadi yang pertanyaannya Merisa ya, ada kelas menulis nggak di CM? Sebetulnya ini aku jadi share ID Charm. Ini jadi aku jadi sorry ya Ken ya, jadi agak sedikit apa yang terjadi di Charm. Sebenarnya di Charm itu kan kita ada kelas diskusi-diskusi. Terus abis diskusi itu kan barang siapa yang tergerak hatinya membagikan narasinya tuh bisa dibagikan. Terus barang siapa yang mau berbesar hati membagikan tulisannya kepada masyarakat yang lebih luas, itu bisa muncul di charm.community itu. Dan kenapa itu menjadi sebuah keuntungan untuk mau berbesar hati membagikan itu? Karena di dalamnya ada editor. Editornya adalah Kak Ken Andari dan Pak MKN Muhammad Kurniawan. Siapakah mereka? Kak Ken ini journalist by blood gitu ya. Kalau Pak MKN ini ya sama kayak gitu juga, lebih parah lagi dia jurnalis dan editor beneran gitu di Kompas. Jadi kalau mohon maaf aku membantu menjawab. Kalau teman-teman mau belajar menulis silahkan berdiskusi, ikut, silahkan tuliskan narasinya, silahkan setorkan.
siapa tahu terpilih menjadi tulisan yang diedit sama Ken. Seperti yang tulisannya dimunculkan sama Ken tadi gitu ya. Sekali tulisanku diedit sama Ken, aku belajar banyak sekali. Yang pertama. Terus yang kedua nih, aku menanggapi nih Kak Ken. Tadi tuh aku lihat tulisannya Ken ya. Anak kecil itu tampak kurang gizi, orang tuanya miskin, terus kan kayak mengasih tahu bahwa itu bukan deskripsi, itu asumsi gitu, dan itu tidak membangun kesan pada pembaca. Terus kan menuliskan sesuatu yang detail gitu. Akhirnya aku ini tanggapannya Kem ya. Aku melihat dari sini bahwa dasar supaya kita bisa menulis jurnalistik dengan baik, dasar bisa menulis deskripsi itu adalah penuh perhatian ya Ken ya. Kembali ke situ lagi ya. Betul banget. Gunakan semua panca indera sama Kak Arum. Gunakan semua panca indera. Kayak misalnya kalau kita baca tulisannya Hiroshima John Hersey, itu sampai bau darah yang anyir dari orang-orang yang terpanggang hidup-hidup itu bisa kita rasakan. Gimana ya? Hebat banget kan? Gitu loh. Jadi sampai sebegitunya. Caranya apa? Gunakan semuanya. Gunakan semuanya. Thank you. Menanggapi itu aja. Makasih Kak Arum. Sangat betul. Jadi memang ternyata dalam berkomunikasi itu kita tidak hanya menggunakan mulut, tidak hanya menggunakan tangan itu, tapi ada proses menyerap dari panca indera, 5 panca indera kita yang sudah dahsyat sekali ya. Bahkan kalau misalnya membaca buku Charlotte Mason volume 4 itu dia menjelaskan beberapa tugas panca indera itu apa aja, dan banyak ternyata yang kita belum latihan gitu ya. Kita jarang berlatih, bukan hanya menulis, ternyata mencium pun, apakah kita tahu bau-bau, ya segala macam lah. Pokoknya itu volume 4 sangat menarik. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru gabung dan kesini itu nyasar atau tiba-tiba kayak ingin tahu lebih lanjut. Memang ini komunitas yang namanya Charm, ini memang ngebahasnya tentang Charlotte Mason. Siapakah dia? Silakan nanti ini aja dicari di mesin-mesin pencari. Tapi yang jelas malam ini narasi itu adalah salah satu metode belajar di Charlotte Mason. Bahwa ketika ada yang namanya narasi itu adalah ada proses yang namanya mereproduksi ilmu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadi mikir ini narasi sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu tadi ya, kita mereproduksi ilmu. Karena kan kalau misalnya tulisan itu dari 2 wartawan yang sangat handal, misalnya kita mau lihat tulisannya Beginu sama tulisannya Bre gitu ya, Bre Redana, itu untuk menulis hal yang sama, itu hasilnya akan jauh berbeda, karena mereka punya panca indera yang berbeda dan menangkap fenomena itu dengan berbeda pula. Makanya emang menarik ya untuk membaca tulisan tentang satu hal dari kacamata penulis yang beragam. Ini ada Rohma yang bertanya, ya Kak Grace, aku tahu kau angkat tangan, tapi nanti dulu ya, biar kamu semakin penasaran. Ya, sebentar, mana ini pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengatasi rasa malas untuk mulai menulis? Lalu saat di tengah tulisan, kadang-kadang kita kehabisan ide dan stuck. Akhirnya tulisannya tidak terselesaikan. Aduh, ini juga penyakit banyak orang ya. Kayaknya ketika udah stuck, udah kita nggak revisit lagi, nanti keburu lupa gitu. Gimana Ken menanggapi hal ini? Kadang-kadang aku masih menggunakan cara yang sangat manual. Ya, jurnal tulisan tangan itu memang kadang-kadang memang teknologi itu tidak bisa menggantikan beberapa hal. Jurnal tulisan tangan itu kan kayak ya this is the big idea, terus tuing. Kayak gitulah teman-teman yang mungkin masih menjurnal itu. Jadi ada biasanya ini idenya gitu, terus kita relasikan ke tuing. Oke, aku mau ngomongin ini gitu. Nah, mendingan kebanyakan tetapi terus yang nggak penting kamu pangkas gitu, daripada berhenti karena nggak tahu mau nulis apa lagi gitu. Udah tulis aja, gitu. Terus biasanya aku pun sering ya, setelah aku baca kayaknya ini mah OOT deh, kayaknya ini mah bisa jadi tulisan baru gitu. Udah aja aku cut, aku pindahin ke body tulisan yang baru gitu, draft yang baru gitu. Jadi oke, aku akan ngomongin soal itu nanti. Kayaknya kalau dibahas di sini nggak cukup
dan kepanjangan. Kayak gitu, aku sering banget kayak gitu. Nah, Mendingan ini nulis ya. aja dulu yang banyak. Oh, jadi nulis aja dulu yang banyak, terus nanti kita itu ya, gunanya ngedit adalah Baca lagi. siapa tahu malah ya Ken ya, ketika nulis banyak banget berhalaman-berhalaman, tiba-tiba ya ini langsung bisa jadi 3 tulisan. Wah, kalau kayak gitu langsung bisa bikin antologi cerpen, langsung diterbitkan laku langsung kaya raya. Itu kan impian ya. Tapi bisa jadi kayak gitu ya. Jadi emang kita harus punya motivasi untuk menulis. Bisa jadi uang menjadi terkenal itu juga bisa. Tapi sebenarnya menulis kalau menurut Pram itu adalah supaya kita diingat oleh sejarah. Aduh. Betul. Indonesia adalah bangsa yang besar, yang tumbuh dari budaya lisan ya. Benar, jarang nulis kita mah orangnya. Betul. Dan bangsa-bangsa, kehancuran banyak bangsa itu adalah karena mereka kehilangan sebagian besar dari karya tulisan mereka. Yes, ini jadi PR ya. Siapa tahu kita nih, makanya kita harus terus nulis jurnal juga nggak apa-apa. Itu juga J.K. Rowling kan kalau ingat kisahnya itu dia nulis di tisu-tisu, di kertas-kertas buram, di bil-bil kafe yang selama ini dia duduk untuk meratapi nasib dia setelah pasca perceraian. Tapi akhirnya dia jadi menemukan passion. Oke Kak Grace, ini raise hand, silakan waktu dan tempat. Halo, selamat malam. Makasih Kak Day. Thank you ya Mbak Ken, malam ini ilmunya sangat-sangat mantep banget lah. Maafkan aku belum bisa buka kamera, tapi ingin bertanya juga nih. Kayaknya aku jadi refleksi gara-gara Mbak Ken tadi nyontohin yang tentang antara fakta dengan asumsi itu ya. Kebetulan aku juga suka nulis cerpen kan. Terus kalau asumsi kan tadi katanya nggak kena ke hati pembaca, jadi karena faktanya itu sebenarnya harusnya seperti ini, tapi kita hanya asumsi-asumsi aja yang kita tawarkan ke pembaca gitu kan. Nah, yang aku mau tanyakan, apakah ada tips khusus? Tadi kan kita mengeluarkan pakai panca indera semua nih, semuanya kita keluarkan, kita usahakan dalam memperhatikan detail-detail itu. Tapi sebenarnya ada tips khusus nggak sih untuk misalnya aja nih, kadang tuh aku ngerti sih kalau orang di angkot desek-desekan itu di bayangan aku kelihatan, tapi ketika dituliskan ke dalam cerita itu kan detailnya kadang-kadang berkurang karena kita nggak dapet nih. Apa perlu kita tulis ya bang-bang detail-detail di tulisan khusus kayak jurnal gitu kali ya Mbak Ken, atau bagaimana sih Mbak Ken? Atau sebenarnya dengan rajin-rajin membaca saja tuh kita udah dapat nih tulisan-tulisan yang bisa mewakilkan apa yang kita pikirkan gitu, atau bagaimana Mbak Ken? Terima kasih. Iya, ya sebenarnya ya balik lagi ya, Mbak Grace sudah banyak berlatih tentang hal ini, dan juga anak-anak juga itu sih memperhatikan gitu loh, memperhatikan. Jadi mungkin orang banyak yang lewat di depan pos rumahku, tahu itu ada pemulung dan anaknya, tahu. Tapi kan nggak semua mereka memperhatikan anak itu tuh rambutnya merah kayak rambut jagung. Nggak semua mereka memperhatikan botol dotnya yang susunya encer. Tetapi aku betul-betul lihat itu gitu. Itu fakta, aku nggak ngada-ngada gitu. Dan ya adegan dia mengelap keringet ayahnya gitu dengan terus, kamu tahu kan kalau orang keringetan, terus keringatnya itu jadi abu-abu. Nah, itu buat aku itu sebenarnya mungkin bagi sebagian orang itu pemandangan yang biasa ya, tetapi menurut aku itu adalah suatu bentuk perjuangan kali ya, perjuangan mencari nafkah gitu buat anaknya. Apa ya? Ada Ketika Mbak Ken itu dapat visual itu biasanya enaknya kita langsung tuliskan atau kita simpan aja nih Mbak di dalam pikiran? Oke, sip. Diinget aja sih, kalau aku jarang sih menuliskan seperti itu ya. Diinget aja gitu. Jadi ketika ya itu sih memperhatikan balik lagi ke situ gitu. Aku juga nggak sadar sih. Jujur aku banyak yang nggak sadar gitu loh akan ini gitu. Jadi jadi begitu ya gitu. Jadi ternyata itu yang aku lakukan selama ini, aku juga nggak sadar. Tetapi kebayang lah gitu teman-teman, pastinya teman-teman kebayang gitu bahwa ketika bisa dibilang juga mindfulness ya.
Kalau bahasanya zaman sekarang itu mindfulness. Iya, kayaknya ini sejalan banget ya. Aku jadi refleksi lagi nih. Kayak udah sejalan banget ya sama nature walk-nya CM. Terus kemudian kita kan suruh, ada tuh yang menggambarkan pemandangan kembali di rumah. Kita suruh anak tadi jalannya lewat mana ini gitu kali ya. Seperti itu. Jadi kayaknya itu latihan awal dasarnya anak-anak seperti itu kali ya. Picture painting. Ya, apa picture apa yang di pikiran itu ya apa? Ya, Aduh, yang anak itu dia bisa menceritakan secara detail bahwa di situ ada kolam yang di sana dari kolam itu terlihat pantulan cahaya matahari, ya nggak sih? Iya kan? Terus iya. Aku inget pernah diitin sama Mbak Arum, diliatin gambar, terus habis itu nanti gambarnya dihilangin dari layar, terus suruh ngulang lagi aku apa juga yang baru sadar itu nyambung. Iya. Aku jadi refleksi juga. Thank you ya Mbak Ken. Iya, sama-sama. Aku juga baru sadar. Ya maksudnya aku juga baru sadar gitu loh. Banyak banget aku baru sadarnya gitu. Maksudnya bisa dikatakan bahwa mungkin ya pengalaman aku berkuliah dengan metode seperti itu tuh sebenarnya juga wawancara juga sebenarnya dituntut untuk hal-hal seperti itu ya, memperhatikan detail. Dan ternyata itu nyambung gitu loh dengan apa yang dibilang Miss Mason di dalam buku-bukunya, tulisan-tulisannya gitu. Iya, slow down, memperhatikan mindfulness gitu ya. Tapi gini juga kali ya, kadang nih dulu, ini gue pernah jadi latihan gue juga sih, gue kemana-mana tuh suka bawa notes sama pulpen. Ya kalau tiba-tiba ada detail yang gue perhatikan, terus menarik perhatian, dan itu kayak lagi dan lagi dipikirin mulu, itu gue tulis. Jadi dulu gue punya buku kecil tuh judulnya apa ya, Book of Dream atau apa gitu. Jadi kayak lagi di jalan, lagi merenung, tiba-tiba apa ya, takut lupa ditulis dulu. Ya mungkin karena apa ya, ingatan terbatas juga. Kadang-kadang apalagi kalau sekarang semakin tua, semakin banyak utang, semakin banyak kerjaan, itu bisa jadi itu kan, iya ada hutang kan, ada hutang-hutang tertentu, dan itu kadang-kadang mengambil porsi banyak sekali otak. Hidup mindful itu jadi salah satu yang apa ya, jadi yang mahal harganya. Jadi mungkin terapinya juga kalau emang susah banget mengingat atau apa ya, kita itu ya kasih kadang-kadang kertas-kertas kecil gitu. Kalau pergi aku suka bawa post-it. Jadi kalau ada ini, tulis dulu deh, nanti takutnya lupa. Dan kadang-kadang kalau lupa tuh jadi kesel, atau di foto dulu ya. Tapi kalau udah di foto kadang-kadang nggak ada note-nya, kita juga bingung. Ini tadi aku foto ini apa ya tujuannya? Jadi mungkin itu juga bisa jadi tips kali ya, Ken, kayak apa ya, menuliskan apa yang tadi kita lihat gitu. Ya mungkin kayak kata-kata kunci, jadi nanti ingatan kita, misalnya tadi tulisannya kan, keringat abu-abu bapak pemulung depan rumahku. Ya udah, kita udah tahu, oh ini tuh tadi aku nulis ini tuh konteksnya ini gitu. Jadi nanti ketika mengembangkan tulisan, kita bisa ingat detail-detail itu. Mungkin itu membantu kali ya kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai nulis nih, karena menghidupkan tokoh itu kan juga nggak langsung bisa ya. Menghidupkan tokoh itu kan pasti pakai ngebayangin dulu gitu kan. Kalau menurut gue sih Ken, sebagai blogger kawakan yang hari ini berhenti menulis, lagi berhenti. Oke, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita ketika yang lagi raise hand dari Yuliana. Mbak Ken, boleh share nggak kondisi atau kapan serta keadaan apa paling gampang dapat ilham atau inspirasi? Wah, si ilham disebut-sebut. Silakan, Ken. Aku nggak tahu ya, apakah sepertinya ini juga menjadi masalah buat aku. Jadi bisa menjadi masalah ya, teman-teman. Kita nggak bisa tidur, banyak banget yang seliweran di pikiran kita. Terus kita jadi, aku pernah mengalami sering sih mengalami seperti itu, tapi sebaiknya jangan gitu. Aku pernah dibilang, tangkep pikiran itu, gitu. Aku sampai pernah dibilang gitu, tangkep pikiran itu. Oke, terima kasih ya. Aku akan nulis kamu di HP, tapi tolong, aku butuh tidur. Aku akan pikirkan kamu besok ya. Itu. Jadi ya. Ya, jadi memang kadang-kadang kita harus bercakap-cakap dengan pikiran kita sendiri untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang mumpuni ya. Jadi ide tuh nggak apa-apa lah berseliweran. Tapi kalau kata Kak Ellen, salah satu di Habit of Attention, dia berpesan, kalau emang otak kita tuh lagi
apa ya, ketika kita lagi kayak biasanya terjadi kalau buat gue contohnya mungkin agak jorok sedikit ya. Ketika lagi di kamar mandi, ketika lagi itu gue tadi mau ngomong, boleh nggak sih gue ngomong kayak gitu? ya Makasih boleh banyak. dong, ide mah dari mana aja. Kadang-kadang itu gue dapat ide public speaking kayak jeder, wah di kamar mandi langsung gue detik itu juga pakai handuk gue keluar dulu. Kenapa suami gue nanya, ngapain lo keluar? Tunggu, gue punya ide soalnya. Gue tulis dulu, terus dia pesan, ya udah besok lagi lo taruh aja posisi sama pulpen di kamar mandi. Ya terus gue kayak agak gimana gitu ya, cuman bener juga sih daripada ada adegan keluar. Iya betul. Suasananya pas ya, hening gitu kan, nggak lagi ngapa-ngapain ya kan. Itu meditasi. Bener, daripada bejo, mendingan kita mikirin yang gini, mikirin yang seru-seru. Nah ini juga nih kata-kata Arum ya, ingin memberikan kesan harus diawali dengan menangkap kesan. Ngajarin banget untuk hidup slow down, memperhatikan, merenungkan, baru akan bisa menulis. Sedap memang nih ya. Jadi belajar dari Ken aja udah segini dahsyat ya, segini dahsyat. Oke Kak Tika, silakan. Ya, thank you. Iya, aku sebenarnya di sini jujur kepo nih sama Ken. Keponya apa? Karena kan tadi kan kita bahas ya, kita kan masih semuanya di dalam komunitas ini kan belajarnya tentang child mason. Yang kita tahu bahwa children is born person. Kita juga sebenarnya sebagai orang tua juga born person. Begitu pula ketika kita menuliskan narasi gitu ya. Nah, aku penasaran gimana Kak Ken itu bisa ketika menuliskan, itu kan biasanya suka ada personality-nya ya dalam tulisan gitu ya. Gimana kita bisa mengeluarkan personality kita itu dengan tulisan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak baca banyak buku gitu, kadang-kadang kan kita bisa terombang-ambing. Oh, ngelihat kayak gini, jadi kita ikutin seperti ini gitu ya. Ngelihat ke sini kita ikutin seperti ini gitu. Gimana kita bisa menemukan style yang pas untuk kita, untuk yang nyaman untuk kita menulis gitu ya. Prosesnya tuh gimana pengalaman itu. Jadi kalau misalnya orang baca tuh langsung tahu, oh ini style ini nih caranya Ken yang nulis, style ini nih Kakak Arum yang nulis gitu ya. Kan ada personality-nya gitu loh. Itu kan juga bisa membawa orang untuk membaca lebih lebih ada personal gitu loh dengan yang membaca apa yang kita tulis. Itu aja sih. Thank you. Nggak ada sih. Aku malah pengen nanya sama teman-teman, emang apa gitu, yang aku bertanya-tanya apa gitu tulisan aku gitu. Tetapi kalau dari refleksi, kalau dari apresiasinya Kak Arum tadi ya bahwa memang apa yang menjadikan tulisan kita personal gitu ya, mungkin teman-teman juga jadi ngeh itu tulisan aku ya karena aku melihat dengan mata aku, dengan ya aku memikirkan benak aku gitu kan ya, apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan pada saat itu gitu loh. Dan itu bisa keluar gitu dengan sendirinya kalau misalnya menulis. Kayak misalnya dan itu bisa kita sematkan sebagai pesan itu kan sifatnya subjektif. Kayak misalnya soal tadi yang yang ibu yang sudah berusia 60 tahun suaminya meninggal 30 tahun lalu karena dia perokok serangan jantung mendadak dan dia sekarang menderita kanker payudara di usianya yang ke-60 tahun. Sungguh luar biasa dampak rokok. Itu sebenarnya kalau itu bisa jadi asumsi ya, bisa jadi ya karena kalau kita flat banget gitu loh. Kalau kita sesuai fakta banget mungkin ya seharusnya nggak kayak gitu. Maksudnya dampak rokok tuh banyak kok, kalau dampak ekonomi bagus gitu misalnya kan kayak gitu ya. Tapi kan kita punya pesan. Pesan kita itu adalah kita pengen orang concern dengan dampak kesehatan dan dampak suami meninggal itu bukan cuma dampak kesehatan loh. Dia meninggalkan istri dan anak. Rasa kehilangan itu nggak bisa diganti gitu. Gimana sih penderitaannya itu nggak bisa diganti gitu. Jadi dan itu menjadi sisi subjektif bagi aku ketika aku menekankan sungguh luar biasa dampak rokok. Itu sinis di situ. Gitu. Sungguh luar biasa dampak rokok. Sang perokok sendiri sudah meninggal 30 tahun kemudian. Tetapi istrinya masih harus menanggung penderitaan 30 tahun setelah kepergiannya gitu. Itu sinis di situ dan itu adalah personality aku gitu. Itu adalah pesan yang aku sampaikan. Jadi aku nggak cuman nulis
fakta gitu ya, tetapi ada pesan yang aku sampaikan, sinisnya aku, itu personality-nya aku, itu pesan yang subjektif dari aku, and it's okay, gitu. Ya, memang luar biasa ya kalau sampai kita bisa menemukan gaya penulisan itu, memang intinya kita harus rajin nulis sampai bisa ketemu gitu ya. Kita tuh gayanya kayak gimana ketika kita menulis isu yang begini tuh, kita mau menampilkan diri kita yang mana. Kalau tentunya kalau misalnya karya jurnalistik sih, kalau itu berita ya tentunya itu kita harus beda lagi ya kan ya, cara nulisnya itu kita justru tidak boleh terlalu memperlihatkan opini pribadi, justru kita mungkin harus cover both side gitu. Tapi begitu tulisannya adalah tulisan milik kita sendiri, artikel, dan apalagi dipublikasikan hanya di blog-blog pribadi, tentunya itu adalah pendapat pribadi penulis gitu ya. Makanya kenapa kalau di media-media itu kan kayak ada tulisan ya, ini adalah pendapat pribadi penulis, bukan pendapatnya media. Terutama kalau orang-orang yang kerja di media itu sangat penting untuk membuat batasan yang cukup jelas supaya ya gitulah, ada faktor liabilitas, ada faktor pencemaran nama baik dan segala macam yang harus diwaspadai. Ini memang kalau kita ngomongin tulisan jurnalistik itu sangat beda dengan tulisan artikel gitu ya. Nah ini nih ada apresiasi dari Gwen yang bilang bahwa tulisan Ken itu sangat membumi, berasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mudah dicerna. Aku baca tulisan Ken berasa jadi punya teman seperjalanan. Luar biasa ya. Jadi tulisan itu bisa menemani kita sangat dekat, intim, tanpa harus kenal dengan orangnya. Tapi begitu kenal itu tambah lagi ya, tambah gimana ya, tambah beda lagi lah kita, sensasi yang kita rasakan gitu. Ada lagi nggak nih yang mau tanya nih? Kalau nggak, saya yang nanya nih. Oke, belum ada lagi yang nanya. Ini kan kayaknya hilang video. Semoga masih koneksi baik-baik aja ya, tidak seperti koneksi Dewi Grinjo yang biar pet, tapi ya udah. Semoga tidak menghalangi kita untuk terus menulis belajar dari Ken. Ini ada satu quote Pramudia yang menggambarkan. Dari tadi quote-nya Pramudia aja ya. Ya soalnya salah satu penulis yang handal yang dipunyai Indonesia gitu. Jadi dia bilang gini, Tahu kau, mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Jadi memang menulis itu tuh, kebayang nggak sih kalau misalnya pernah ada kawan ya, dia bilang gini sama gue, gue nemu loh diary bokap gue yang udah meninggal. Gue nemu diary itu. Gue pikir selama ini bokap gue dengan segenap bokap-bokap pada umumnya lah ya, harus terlihat sterek, terlihat kuat di depan anak-anaknya. Tapi ternyata begitu bertemu dengan jurnal yang ditulis ayahnya, dia bisa melihat bahwa ayahnya sangat sayang padanya. Bahkan ada kata-kata pribadi yang ditulis sama bapaknya di hari dia lahir. Apa yang bapaknya rasakan gitu ya. Ini aku juga ikut merinding nih, karena segitunya tulisan itu bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin yang diubah bukan tingkah lakunya atau kayak kalau sampai behavioral itu sampai tingkah laku tuh berarti tulisannya dahsyat banget. Tapi minimal pikiran kita dan perasaan kita itu bisa menyentuh. Makanya akhirnya banyak nih tulisan-tulisan yang emang bisa mengubah dunia gitu ya. Karena tulisan itu ada power di situ, ada perasaan di situ, ada kekuatan di situ. Dan malam ini kita belajar dari Ken bahwa yang namanya menggambarkan tokoh atau menggambarkan situasi itu sangat penting. Kan mungkin pertanyaan gue buat lu sembari belum ada yang nanya, ini teman-teman yang di YouTube juga boleh ya, ketik di chat, nanti ada teman-teman admin hebat-hebat yang akan mentransfer pertanyaan-pertanyaan Anda semua nyampe ke kita. Pertanyaan dari gue adalah, gimana sih caranya menulis? Mulai dari mana, Ken? Mulai dari mana? Mungkin pertanyaannya itu. Tadi kan kamu bilang dari buku, dari apa gitu. Tapi kadang-kadang gini, oke deh, mau nulis deh, mulai kayak resume buku tadi gitu. Cuman begitu kita dalam proses kita menulis, tiba-tiba kita begini, aduh, pengetahuanku soal Gandhi itu hanya dari buku ini. Pengetahuanku soal Gandhi sangat terbatas. Aku takut tulisanku tidak lengkap. Nah, apakah kita boleh riset untuk melengkapi cerita itu, atau cukup kita dari satu sumber aja itu udah cukup? Karena takutnya kan itu tadi ya, masalah nggak lengkap. Nih penyakit-penyakit penulis baru nih, nggak lengkap, takut kayak
aduh ini kebanyakan asumsi nggak ya gitulah, karena kan kadang-kadang ada nih biasanya kan netizen tuh loh mulutnya tuh suka galak gitu loh, tiba-tiba gini, ini nih faktanya nggak bener, aduh ini nih kurang, ini nih gini, kamu sok tahu. Waduh, kalau di komen-komen gitu kan ya biasa lah ya, nulisnya aja baru gitu udah sampai keringet dingin 3 hari 3 malam nggak tidur, abis nulis digituin kan kita jadi bete. Mungkin kan bisa share. Iya, iya ya harus. Justru dengan menulis tuh belajar gitu. Jadi sering kali justru aku pengen merelasikan nih. Misalnya aku pengen merelasikan nih tentang apa sih namanya, misalnya tentang anak yang dibesarkan di alam dan perbedaan karakter mereka. Terus anakku lagi, atau yang lagi ngehits katakanlah si Andrew Callaway. Siapa sih dia? Kan aku mah nggak tahu ya. Aku mah tahu ayahnya Shani Callaway, tapi aku nggak tahu kalau dia udah punya anak, udah remaja. Ya akhirnya mau nggak mau aku nonton dong video dia supaya aku bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya, pertama utuh dan real dan juga relevan dengan pembacaku yang maksudnya itu sesuatu yang lagi naik daun gitu loh. Gitu. Jadi itu sering kayak gitu. Jadi relasikan dengan sebanyak mungkin hal, dan nggak apa-apa kalau memang mau mereview kebanyakan gitu. Tadi lagi balik lagi tadi yang aku bilang, kayaknya ini mah bisa jadi tulisan baru gitu, udahlah gitu, pindahinlah ke draft sebelumnya kayak gitu, draft yang lain gitu, nanti kita akan mulai dari situ. Jadi itu bisa banget dari apapun, karena ya itu tadi ya, sebenarnya aku tuh menulis sebenarnya untuk diriku sendiri gitu, tetapi kemudian kakak Gwen bilang tulisan-tulisanku membuat dia merasa tidak sendirian. Nah itu jadi aku juga nggak tahu gitu loh, maksudnya aku juga nggak tahu, nggak mengharapkan respon yang seperti itu. Sejujurnya enggak, kita nggak pernah tahu audiens itu, maksudnya pembaca kita tuh ada nggak sih orang yang butuh sama tulisan kita gitu, dia butuh perasaan ya, butuh perasaan ditemani, yang itu ternyata bisa dihadirkan oleh tulisan kita gitu loh. Nulis aja dulu gitu maksud aku ya. Jadi kamu bisa mulai dari apa aja gitu loh. Jadi yaitu tadi mulai, kemudian tuliskan ya seperti tadi Kak Dewi bilang, supaya jangan kabur idenya di draft gitu, dan kemudian perkaya dengan ya buku terus atau nonton video atau pengetahuan baru lagi, it's okay. Semakin kaya semakin bagus gitu ya, semakin dalam gitu ya, tetapi sebaiknya fokus pada angle gitu. Jadi ada, kalau udah dirasa baca lagi, pokoknya emang nggak bisa enggak sih, gimana ya revisi mah baca lagi itu nggak bisa enggak gitu. Jadi baca lagi kemudian oh gini gitu, terus bikin baru aja lah gitu, misalnya kayak gitu. Aku mau bahas ini lebih dalam lagi supaya tidak mengganggu fokus yang sudah ada gitu sih. Nah, jadi soal tadi ya, berguna atau enggak, kadang-kadang itu adalah jebakan berikutnya. Karena kadang-kadang gini, ya tulisan gue kayak gini doang, emang ada gunanya. Tapi kalau kata Stephen King, biar agak kesannya kayak Dewi Grinjo agak pintar ya, yang dibaca banyak buku. Dia ngomongnya kayak gini nih, menulislah dengan pintu tertutup, lalu menulislah ulang dengan pintu terbuka. Hasil karyamu mulanya memang hanya untukmu, tapi kemudian keluar menjadi pemilik siapa saja yang ingin membaca atau mengkritiknya. Yang terpenting sadarilah bahwa pasti akan ada orang yang mengatakan apa yang kau lakukan sia-sia. Tiap penulis mengalaminya. Jadi jangan khawatir. Sekelas Dewi Grinjo aja dulu pas ngeblogger ada fansnya, walaupun 1-2, walaupun sahabat sendiri, tapi tetap aja itu mah fans, bikin kita percaya diri, karena yang 1-2 orang itu dia selalu bilang, lu nggak nulis lagi, ada yang nungguin, padahal lo lagi. Tapi nggak apa-apa ya, karena disitulah kita menulis itu untuk diingat sejarah, kita menulis untuk diri kita, tapi siapa tahu ada yang nanti yang jadi hipsternya kita gitu ya, fans gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Asri yang sok-sok nggak mau raise hand, tapi ya udah, mungkin malam ini dia lagi sibuk di belakang layar nih bersama kakak-kakak yang lain. Pertanyaannya begini,
Jadi mempertanyakan, sebenarnya tulisan yang layak di-share ke publik itu yang seperti apa? Ini pertanyaan dari dia yang suka bikin diary harian. Ya udah, atau coba diary-nya dibikin ini, dipublikasikan. Boleh loh, namanya agak ini disamar-samarkan. Kata seorang mawar berumur 34 tahun, tinggal di Tangerang Selatan. Silakan, Ken. Iya, ini maksudnya di-share di publik untuk blog gitu ya, pribadi. Karena kalau misalnya untuk media massa itu beda. Maksudnya aku juga nggak jarang kok gitu, maksudnya nulis untuk media massa gitu. Ada mungkin butuh yang lebih baku atau ya mungkin Mas MKM bisa dijelaskan. Tetapi kalau ini untuk di-share di cerita pribadi gitu ya istilahnya, tapi kita pengen lebih banyak orang yang dengar gitu. Ya itu lagi, balik lagi gitu ya, kayak tadi yang dibilang iya tadi aku 34 gitu, seumuran dong gitu kan. Jadi aku juga sebenarnya awalnya gitu nulis untuk kesenangan sendiri gitu kan, untuk kesenangan sendiri. Terus ternyata ada yang merespon gitu, aku suka banget tulisannya, walaupun hanya 1, 2, 3 orang itu udah menyemangati banget sih gitu. Karena apa? Karena ada yang satu yang penting, personalisasi ya. Jadi ya tadi aku bilang you make them walk in your shoes gitu. Atau sebaliknya, aku juga pernah seperti itu gitu. Aku juga pernah merasakan yang kamu rasakan gitu sih sebenarnya. Jadi ada personalisasi, angkat cerita-cerita yang ya emosional boleh gitu, tetapi sebaiknya tidak terlalu emosional sehingga nanti jadinya curcol gitu kan. Jadi biar lebih kaya kalau untuk publik ya, kita supaya nggak curhat doang gitu loh. Itu dalam tulisanku yang berjudul Tidak Ada Apa-apa, itu basically itu cuma curhat aku. Curhat aku yang merasa dipandang, oh ternyata aku kuliah lama-lama gitu ya, terus aku dulu juga pernah kali berkarir dan anakku melihat aku sebagai tidak jadi apa-apa gitu. Itu sebenarnya hanya curhat itu aja. Tetapi kan nggak cuma curhat doang, aku juga quotes tulisan CM di situ Charlotte Mason, raising children, maksudnya quotes kayak raising children is raising ourselves, terus tidak ada peran yang lebih ini daripada menjadi orang tua gitu. Itu kan jadi quotes yang kemudian menjadikan tulisan aku itu nggak cuma curcol gitu, tetapi juga ada bobotnya. Bisa juga kita relasikan dengan misalnya sering aku googling, aku cari tahu data gitu misalnya ada nggak sih misalnya ya pengaruh fenomena perempuan yang banting setir misalnya kayak gitu, banting setir dari dia berpendidikan tinggi, berkarir, kemudian banting setir jadi ibu rumah tangga, ada nggak sih kaitannya dengan kesehatan mental mereka kayak gitu. Sering jadi sebaiknya yang aku bilang tadi ya, seringkali dengan menulis aku bisa belajar juga gitu, karena banyak banget gitu sebenarnya yang bisa kita masukin, dan itu yang menjadikan tulisan kita nggak cuman curcol gitu, berbobot gitu, data dan kemudian ya kutipan-kutipan itu tadi berfaedah. Ya, jadi mungkin emang kalau emang menulisnya sudah untuk konsumsi publik, itu adalah tanggung jawab penulis ya, untuk riset, untuk juga melihat dari berbagai macam perspektif, sehingga tulisannya itu bisa kaya, dan ketika setelah membaca itu, mungkin ketika lagi jadi editor, kita tempatkan dulu kepala kita adalah, oh kita sekarang pembaca nih. Kita bukan lagi penulisnya. Kita suka nggak tulisan kita sendiri gitu. Emang agak susah ya kita mengambil jarak. Apalagi kalau tipe-tipe kayak gue nih agak-agak narsis gitu. Jadi kadang-kadang susah gitu. Tulisan gue kan tahu bagus. Apalagi udah ada 2 orang yang ngefans, udah bagus gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh jadi jebakan kita untuk tidak mau riset mendalam. Dan ada beberapa tulisan-tulisan dulu ya, begitu pas rajin nulis tuh ada kayak, aku dikritiknya tajam-tajam karena kayak, oh ternyata aku kurang riset, ternyata ini, ternyata itu. Jadi sebenarnya masukan dari banyak orang itu cukup membantu kita untuk menajamkan tulisan kita, untuk memperbaikinya terus, dan
apa nih? Aku pengen nguat lagi nih ya. Kata William Zinsser, dia bilang Anda belajar menulis dengan menulis. Ya udah gitu. Namanya juga kita lagi belajar nulis, ya udah tulis aja terus sampai dapat akhirnya, oh ini salahnya begini, oh ini kurangnya di sini, oh ini bagusnya di sini, oh iya gayaku begini gitu ya. Jadi sampai akhirnya kita juga merasa nyaman dan percaya diri tentang tulisan kita sendiri gitu. Oke, ini udah 8.48. Mungkin ada pertanyaan terakhir nggak dari teman-teman sebelum kita tutup nih menuju jam 9 malam. Jadi sebelum jam 9 enaknya udah selesai ya. Jadi kita bisa bersiap-siap untuk bobo-bobo cantik dan menyambut hari Senin dengan lebih bahagia gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Going once? Going twice? Going third? Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ken yang selama 2 jam menjaga energinya untuk apa ya, terus ceria dan moodnya baik untuk mengajarkan kepada kita tentang insight menjadi penulis. Karena kalau teknik bisa dibaca dimanapun, kalau teknik bisa aja dengerin di YouTube, tapi insight dari penulis ini sesuatu yang langka, sesuatu yang kaya, yang bisa didapat hanya langsung dari penulisnya. Semoga abis ini teman-teman yang emang udah jadi apa ya, yang sudah menjalankan homeschooling dengan Charlotte Mason atau yang sudah mulai bernarasi, kalau emang mau narasi boleh banget di medsos, tag Instagramnya Charm Community. Nanti kita akan kita akan repost mungkin atau kita akan apresiasi juga, dan itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa oke, aku sudah berani menulis. Itu penting banget, berani dulu melangkah, baby step is okay. Kalau misalnya nggak mungkin nulis blog, ya udah tulis 3 paragraf, 2 paragraf, 1 paragraf, apapun itu sebagai bukti bahwa kita sudah berani mengambil baby step. Dan itulah yang terpenting dalam kehidupan, berani mengambil langkah selanjutnya. Dan sebagai seorang penulis tentunya aku mau mengutip malam hari ini dengan kata-kata Hemingway, yaitu sebagai seorang penulis, Anda tidak boleh menilai, Anda harus mengerti. Maka itu tadi ya, menulis bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh, semua orang mungkin bisa menulis, tapi apakah kita bisa mengerti? Kita bisa mengerti untuk bisa meneruskannya lagi, mereproduksi tulisan-tulisan dari bacaan-bacaan yang kita baca menjadi tulisan yang bisa menyentuh kehidupan orang. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa tag Instagramnya Charm Community, nanti siapa tahu dapat door prize, yaitu berhadiah pintu. Saya Dewi Grinja pamit, sampai jumpa, salam cinta, tetap semangat.